Soal nomor 16. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Tingkat kesulitan soalnya pengetahuan dan pemahaman C2. Siswa dapat menjelaskan kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Oke. Tadi kita telah membahas peran rumah tangga konsumen dan peran rumah tangga produsen. Selanjutnya ada lagi satu pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga pemerintah atau government. Apa sih fungsi pemerintah di dalam suatu kegiatan perekonomian? Pemerintah tergantung sistem ekonomi apa yang diterapkan oleh negara tersebut. Jadi kewenangan pemerintah itu disesuaikan sesuai dengan sistem ekonominya. Jika dalam sistem ekonomi yang liberal, maka peran pemerintah itu semakin sedikit. Tapi jika dalam ekonomi yang menganut sistem ekonomi sosial, maka peran pemerintah itu sangat dominan. Jadi peran pemerintah itu sebagai pengatur, yang membuat misalnya undang-undang perdagangan agar terjadi keteraturan dalam kegiatan perekonomian misalkan. Kemudian juga peran pemerintah juga dapat sebagai pelaku ekonomi itu sendiri, dapat bertindak sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Sebagai produsen, pemerintah dapat mendirikan badan usaha yang bergerak juga di dalam bidang dalam hal untuk memperoleh laba, untuk keuntungan perusahaan-perusahaan negara misalnya, disebut BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian juga dapat berperan sebagai konsumen. Misalnya pemerintah meminta pengadaan untuk keperluan kegiatan-kegiatan kenegaraan, misalnya membangun jalan, proyek-proyek lain sebagainya. Itu pemerintah tentu saja membutuhkan faktor-faktor produksi. Maka pemerintah juga dalam hal ini dia melakukan permintaan, melakukan kegiatan konsumsi. Itu ya maksudnya. Jadi peran pemerintah itu bisa sebagai pengatur, sebagai pengendali, sebagai penyelenggara, dapat berfungsi juga sebagai produsen, dapat berfungsi juga sebagai konsumen, dan juga dapat berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Kegiatan-kegiatan ekonomi pemerintah dapat berada di tengah-tengah, gitu ya. Tergantung sistem ekonomi apa. Kalau misalnya semakin besar pengaruhnya, dominasinya, kekuasaannya, maka kemungkinan besar itu sistem ekonominya yang dianut oleh negara tersebut adalah sistem ekonomi sosial. Kalau liberal, maka peran pemerintahnya itu sedikit, gitu. Karena kegiatan ekonomi itu diserahkan kepada pasar. Jadi sistemnya itu ekonomi pasar. Oke, sampai di sini kita dapat pahami apa sih kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah, ya. Oke, lanjut. Soal nomor 17. Materinya perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Tingkat kesulitan soal C3, mengklasifikasi. Kemudian indikator soalnya, siswa dapat mengklasifikasikan kegiatan yang termasuk ekonomi maritim. Sebelumnya kita telah mempelajarinya pada kelas, kalau tidak salah di sini kelas 9 ya, materi ekonomi ini kelas 9, bahwa Indonesia termasuk negara kepulauan atau negara dengan pulau terbanyak, atau bukan juga pulau terbanyak, yaitu dengan ribuan pulau, sehingga dikategorikan sebagai negara kepulauan. Wilayah Indonesia juga terdiri dari lautan dan daratan, di mana luas lautannya lebih besar dibanding daratannya. Kurang lebih wilayah lautan Indonesia itu 3 jutaan kilometer, sedangkan wilayah daratannya itu 2 jutaan kilometer persegi. Oleh karena itu, tentu saja wilayah kelautan Indonesia ini adalah sumber kekayaan alam Indonesia,
yang dapat kita jadikan sebagai sumber kekayaan bangsa kita. Salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemaritiman, kelautan dan kemaritiman. Selain sebagai kekayaan alam, hasil sumber daya alamnya juga dapat digunakan sebagai kegiatan perekonomian lintas lautan, sebagai kegiatan perekonomian lintas lautan. Makanya kita sudah melakukan yang namanya proyek tol bawah laut, ya, di mana di situ kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan lintas antar pulau itu semakin lancar. Ditambah dengan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya, apakah itu ikan, tumbuh karang, dapat juga dalam bentuk pariwisata, kekayaan keindahan alam kelautan kita itu juga dapat menarik orang-orang baik dari domestik maupun internasional untuk datang ke wilayah negara Republik Indonesia. Itu. Jadi di sini kita diminta atau siswa diminta untuk mengklasifikasikan yang mana sih kegiatan yang termasuk ekonomi maritim. Jadi kuncinya adalah lihat saja apabila ada kata kelautan, kemudian ada ikan perikanan, ada pariwisata, yang misalnya berkaitan dengan kalau misalnya penyelam begitu untuk menikmati keindahan alam bawah laut, itu termasuk. Ada lintas wilayah antar pulau, itu termasuk kegiatan ekonomi maritim. Jadi itu kata-kata kunci yang digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi maritim. Selanjutnya kita pelajari yaitu masa kolonialisme. Tingkat kesulitan soalnya adalah pengetahuan dan pemahaman. Indikatornya, siswa dapat menjelaskan tujuan pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Oke, ini kita sudah masuk ke materi sejarah. Pada tahun 1830, kita tahu bahwa jenderal yang diperintahkan untuk mengatur wilayah Hindia Belanda di Nusantara itu adalah Van der Bos, Jenderal Van der Bos. Pada saat Jenderal Van der Bos ini diberikan tugas, keadaan kas Belanda itu kosong akibat perang, sehingga dilakukanlah kemudian caranya untuk mengisi kas-kas Belanda itu yaitu dengan cara sistem tanam paksa atau kulturstelsel, tanam paksa, di mana petani diminta untuk menanam tanaman-tanaman tertentu. Dan tujuannya apa? Tadi sudah kami jelaskan bahwa tujuannya pemerintah kolonial Belanda untuk menjalankan sistem tanam paksa ini atau kulturstelsel ini, yang tadi jenderalnya adalah Jenderal Van der Bos, adalah untuk menambah kas Belanda, kas negara Belanda yang kosong. Itu tujuannya. Selanjutnya, nomor 20. Nomor 19. Masa pergerakan nasional. Tingkat kesulitan soal C3 aplikasi. Indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan tujuan ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan ekonomi, Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah menaklukkan setelah melakukan sebuah pemboman, penyerangan terhadap pangkalan angkatan udara Amerika Serikat di Pearl Harbor di Pulau Hawaii, ya itu. Karena Jepang pada saat itu terlibat pada Perang Dunia Kedua, di mana Jepang berada pada pihak fasis
sedangkan Amerika Serikat, kemudian ada Belanda, Inggris, dan negara-negara lain yang ada di blok sentral. Itu adalah sesuatu yang terjadi atau perang yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah berhasil melakukan tadi pemboman terhadap armada tentara angkatan udara Amerika Serikat, kemudian Jepang melakukan invasi ke negara-negara Asia lainnya. Untuk tujuannya adalah untuk melakukan perluasan kependudukan atau perluasan wilayah, dan juga untuk mencari sumber-sumber daya untuk membantu Jepang. Tujuannya adalah untuk sebagai sumber daya Jepang dalam melawan sekutu. Jadi tujuannya itu. Indonesia termasuk salah satu tujuan Indonesia, karena pada saat itu Indonesia itu sedang dijajah oleh Belanda. Maka ketika Jepang datang ke Indonesia dengan semboyannya 3A, atau Jepang sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, Jepang juga sebagai pemimpin Asia. Jadi Jepang itu mengaku sebagai saudara tua kita, saudara tua Indonesia. Di mana pada awalnya ini disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Kita berasa bersyukur karena Belanda yang ratusan 3 abad lebih menjajah Indonesia itu dapat kemudian diusir dari Nusantara oleh Jepang. Oleh karena itu Jepang juga memberikan janji kepada bangsa Indonesia, yaitu suatu saat nanti akan diberikan kemerdekaan. Dengan salah satunya yaitu Jepang memberikan kebebasan untuk mengibarkan bendera merah putih misalnya, dan kemudian juga diberikan kebebasan untuk melarang bahasa-bahasa Belanda di Indonesia, jadi diganti dengan bahasa Indonesia. Dengan ini Jepang mendapatkan simpati oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Namun kemudian Jepang ternyata tidak berbeda dengan penjajah yang lainnya. Tujuannya Jepang juga ternyata sama, yaitu ingin menguasai, memonopoli sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bahkan ada suatu kerja paksa yang digunakan oleh Jepang, yaitu dengan nama Romusa. Ini juga sangat membawa penderitaan yang hebat terhadap rakyat Indonesia, dan juga sehingga terjadilah pemberontakan untuk pada masa Jepang ini karena tidak suka terhadap sikap Jepang. Oleh karena itu, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu secara ekonomi Jepang ingin mendapatkan sumber daya alam, juga untuk mendapatkan pasukan-pasukan. Karena bukan hanya sumber daya alamnya, Jepang juga memanfaatkan sumber daya manusia kita, entah itu dijadikan sebagai prajurit, sebagai pembantu prajurit, sebagai tenaga kerja paksa. Tujuannya adalah untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu pada Perang Pasifik di Perang Dunia Kedua. Saya kira itu untuk soal nomor 19. Kemudian lanjut soal nomor 20, persiapan kemerdekaan. Indikatornya, siswa dapat mengklasifikasi tokoh-tokoh perumus naskah kemerdekaan. Oke. Lanjut lagi kita bahas mengenai sejarah. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah kedua kota penting di Jepang itu dibom atom oleh Amerika, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Berita ini kemudian didengar oleh para pemuda yang ada di Indonesia bahwa Jepang pada tanggal 14 Agustus itu telah menyerah kepada sekutu. Presiden Soekarno sebagai golongan tua pada saat itu tidak serta-merta langsung ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara para golongan muda ingin cepat-cepat, tidak menunggu, tidak pakai lama gitu.
itu juga harus diproklamasikan karena mereka telah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Jadi kita tidak boleh menerima atau menunggu kemerdekaan Indonesia itu dengan cara melalui kegiatan PPKI yang sudah dibentuk oleh Jepang. Karena itu sama saja dengan menerima hadiah dari Jepang. Bangsa Indonesia berjuang dengan perjuangannya sendiri, bukan hadiah. Itu yang dianggap oleh kemudian tokoh para pemuda pada saat itu, sehingga mereka kemudian melakukan yang namanya penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Penculikan ini di bawah mereka berdua itu ke satu daerah yang disebut dengan Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk supaya melindungi Presiden Soekarno dari pengaruh-pengaruh Jepang yang lain, yang kemudian itu bisa membuat proklamasi kemerdekaan itu menjadi terlambat. Akhirnya dengan adanya negosiasi dalam hal ini antara pihak tua dan pihak pemuda, setelah Ahmad Subarjo yang datang kemudian untuk menjemput itu berjanji bahwa mereka akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 16 dijemputlah Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta dan keluarga untuk kemudian pergi ke kembali, ya. Dan kemudian mereka mengusulkan untuk bertemu atau berkumpul ke rumah salah satu simpatisan orang Jepang, Laksamana Maeda, ke kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tokoh-tokoh yang ada di situ ada yang berperan sebagai pengurumus, yaitu Soekarno, kemudian ada juga Muhammad Hatta, selanjutnya ada yang mengetik, ada Sayyidu Melik, ada Sukarni sebagai orang-orang yang berjaga pada saat itu. Oleh karena itu setiap tokoh ini memiliki peranannya masing-masing. Jika ditanya siapakah yang mengetik teks naskah proklamasi, maka di situ kita bisa jawab yaitu Sayyidu Melik misalnya. Di manakah dirumuskan naskah teks proklamasi? Di rumah Laksamana Maeda, itu orang Jepang yang simpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian siapa saja yang ada di situ? Ada Ahmad Subarjo, ada juga dari golongan muda, misalnya Wikana, Sukarni, dan lain sebagainya. Apa naskah proklamasi? Bunyi teksnya. Kalau jika kita masih ingat ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselesaikan dalam cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor soal nomor 21, ya. Dengan materinya yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Tingkat kesulitan soalnya C2 ya, pengetahuan dan pemahaman atau C1. Siswa dapat menjelaskan propaganda semboyan 3A. Seperti tadi yang kami jelaskan bahwa ketika Jepang datang ke Indonesia dengan membawa 3 semboyan. Jadi Jepang mengaku kepada kita bahwa Jepang itu adalah saudara tua Indonesia. Semboyannya itu adalah 3, yaitu Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan juga Jepang sebagai pemimpin Asia. Itu semboyannya. Selanjutnya soal nomor 22. Tidak berurutan mungkin. Oke, maaf. Apakah ini soal untuk nomor 41 ya? Oke, ini untuk soal nomor 42. Kemudian hubungan antara kelangkaan dan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Di sini
siswa diminta untuk membuat kurva permintaan. Oh ya, oke, baik. Ternyata ini untuk 41 dan 42 ini adalah soal esai. Jadi siswa diminta untuk membuat kurva permintaan dari tabel. Oke, jadi tentu saja siswa harus menulis kurva permintaan. Oke, untuk soal ini sebenarnya cukup mudah kurva permintaan itu. Apabila kita tahu hukum permintaan adalah tingkat harga adalah tingkat barang yang diminta dalam harga tertentu, dalam tingkat harga tertentu, atau barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga. Itu saja kuncinya. Kemudian hukum permintaannya, semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan pada barang tersebut semakin sedikit. Jadi semakin turun harga barang, permintaannya semakin naik. Kalau dalam matematika ini disebut dengan perbandingan terbalik. Ya. Jadi tentu saja kita masih ingat bagaimana model kurvanya. Saya kira ini cukup mudah. Setelah kurva permintaan, kemudian ada kurva penawaran. Kalau digabungkan menjadi satu kurva, maka akan terbentuk yang namanya kurva keseimbangan atau kurva equilibrium. Harga keseimbangan barang, keseimbangan pasar, gitu. Kalau dalam bahasa ekonominya, pasar itu adalah kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri adalah itu dari pihak konsumen, sedangkan penawaran itu dari pihak produsen. Di dalam hukum kurva ini kita menggunakan satu variabel, yaitu harga. Oleh karena itu hukumnya adalah apabila faktor-faktor yang lain dianggap tidak berpengaruh. Karena ada banyak faktor yang menentukan permintaan, bukan hanya harga. Ada kualitas barang, ada selera, ada jumlah konsumen, gitu ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 21. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Pengetahuan C1 ya mungkin. Kemudian indikator soalnya, siswa dapat mengidentifikasi iklim benua berdasarkan letak astronomis. Oke. Jadi secara astronomis, yaitu secara garis lintang dan garis bujur, jika kita bicara negara Indonesia, Indonesia itu termasuk dalam wilayah tropis, atau wilayah dengan negara dengan wilayah beriklim tropis. Mengapa? Karena secara garis lintang itu Indonesia berada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sementara yang termasuk kategori negara yang beriklim tropis yaitu apabila dia berada antara 23 atau 22,5 ya kalau tidak salah derajat lintang utara sampai 22,5 derajat lintang selatan. Wilayah yang berada di antara 22,5 derajat lintang utara dan selatan ini adalah wilayah dengan wilayah yang beriklim tropis. Jadi 0 sampai 0 derajat sampai 22,5 derajat lintang utara, kemudian ke bawah 0 sampai 2,5 derajat lintang selatan itu termasuk wilayah dengan beriklim tropis. Kemudian ke atasnya lagi ditambah lagi 22,5. Jadi 22,5 ditambah 22,5 ke atas, jadi 22,5 derajat lintang utara sampai 45 derajat 45 derajat lintang utara itu adalah wilayah dengan wilayah beriklim subtropis. Apa sih yang menjadi pengaruh dari wilayah ini dengan wilayah iklim ini? Yaitu maka akan mempengaruhi musim yang ada pada wilayah tersebut. Karena kita berada dalam wilayah beriklim tropis, maka kita tentu saja kondisi lingkungan kita yaitu panas. Itu ya. Karena kita berada dalam posisi 0 derajat. Jadi semakin ke atas itu semakin dingin. Wilayah yang berada pada iklim kutub utara, kutub selatan tentu saja suhunya sangat ekstrim atau sangat dingin.
karena jauh dari panas atau jauh dari penyinaran matahari, gitu ya. Itu. Iklim subtropis dan iklim sedang itu memiliki wilayah, memiliki musim 4. Ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim kemarau. Sementara untuk wilayah iklim tropis sendiri, sebenarnya tergantung juga nanti ada namanya iklim atau yang kondisi-kondisi yang mempengaruhi iklim yang ada di satu wilayah. Misalnya ke Indonesia terdiri dari wilayah perairan yang luas, lautannya luas, sehingga dengan iklim kemudian iklim panas itu banyak menyerap yang namanya uap air. Uap air inilah yang kemudian nanti akan membuat sehingga Indonesia nanti akan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Meskipun nanti kalau dijelaskan ada namanya angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu adalah apa? Yaitu angin yang bertiup dari benua Pasifik kemudian melalui wilayah Republik Indonesia menuju wilayah benua Australia, yang digerakkan oleh gaya Coriolis. Karena banyak mengandung uap air, maka pada saat itu terjadi musim hujan. Sementara musim kemarau itu angin musim timur, yaitu angin yang bertiup dari benua Australia menuju benua Asia atau wilayah bagian selatan melalui wilayah negara Republik Indonesia, tapi mengandung sedikit uap air sehingga pada saat itu maka terjadilah musim kemarau di Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar mengenai iklim-iklim tersebut. Di sini yang diminta adalah siswa dapat mengidentifikasi iklim benua berdasarkan letak astronomis. Jadi kuncinya adalah pada 22,5 derajat. 0 sampai 22,5 derajat utara maupun selatan itu iklimnya tropis, ditambah lagi ke atas 22,5 derajat itu iklim subtropis, ditambah lagi 22,5 derajat ke atas maupun ke bawahnya itu juga namanya nanti iklim sedang, semakin ke atas namanya iklim dingin. Jadi 22,5 derajat ini sebagai rentangnya, rentang yang menentukan iklim yang satu dengan iklim yang lainnya. Oke, lanjut di soal nomor 22. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Siswa dapat mengidentifikasi letak negara di benua. Oke. Letak negara, misalnya contoh benua apa, negara apa misalkan? Apakah Indonesia, Malaysia, atau Filipina, atau Myanmar, atau Kamboja? Itu kita berarti harus paham betul peta supaya tahu batas-batas wilayah. Oke. Baik, mungkin untuk pembahasan soal kisi-kisi ujian sekolah cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi soal selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.